Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Di video kali ini aku mau ngelanjutin bahas anime Tokyo Revenger chapter 83 sampai 85 yang langsung diambil dari manganya. Sebelum lanjut seperti biasa, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bersama-sama kita bangun channel ini agar bisa buat menghibur setiap hari dan setiap saat. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke chapter 83. Di awal cerita chapter 83 diperlihatkan para petinggi Toman berkumpul mengadakan pertemuan. Tentu saja mereka membahas soal Takemichi yang dihajar habis-habisan sama Taiju. Mereka pun berencana untuk membalas perlakuan Black Dragon. Tapi sepertinya itu tidaklah mudah walaupun mereka pernah mengalahkan generasi ke-9 Black Dragon. Tapi belum tentu bisa mengalahkan Black Dragon yang sekarang karena Black Dragon generasi ke-10 sangatlah berbeda. Dan ternyata Smiley mengetahui kalau Hakai adalah adik dari Taiju Shiba, si ketua Black Dragon generasi ke-10 yang sekarang, dan mempertanyakan alasan Hakai membawa Takemichi ke area kekuasaan Black Dragon. Takemichi yang mendengarnya mencoba untuk membela karena dia mengingat pembahasannya bersama Chifuyu. Jika sampai Hakai keluar dari Toman, maka kejadian buruk di masa depan akan terjadi. Dan untuk mengubahnya, Takemichi harus menghentikan Hakai keluar dari Toman. Hakai pun mulai berlutut dan dia tidak ada alasan apapun, dan dia juga meminta untuk dihajar bahkan sampai dibenci karena dia sebagai adik Taiju akan menerima semua hukuman yang diberikan Toman untuknya, dan dia juga memutuskan untuk keluar dari Toman. Takemichi berteriak menentangnya. Dengan rencana konyol yang disarankan Chifuyu, Takemichi mencoba memberi kue dorayaki kesukaan Meiki agar Hakai tidak keluar dari Toman. Tapi rencana itu pun tentu saja gagal, dan Takemichi yang begitu bodohnya mengikuti rencana cadangan dari Chifuyu dengan membaca catatan yang diberikan Chifuyu kepadanya, dan saat dibuka isinya hanya tulisan "Beranilah". Meiki akhirnya memutuskan menyerahkan semuanya kepada Mitsuya karena dia sebagai kapten divisi 2. Hakai hanya bisa meminta maaf ke Mitsuya atas keputusannya itu. Tapi Mitsuya menyuruh Hakai untuk tidak terlihat menyedihkan. Karena dia mengerti dan tanpa diduga, Mitsuya memutuskan akan mencoba membicarakannya dengan Taiju. Setelah selesai pertemuan, Takemichi dan Chifuyu mulai membahas rencana apa yang akan mereka lakukan. Takemichi berniat untuk kembali ke masa depan karena dia ngerasa Hakai membunuh Taiju karena ingin membebaskan Yusuha. Tapi kalau Mitsuya yang membebaskan Yusuha, berarti Hakai tidak memiliki alasan lagi untuk membunuh Taiju. Dengan begitu masa depan akan berubah. Tapi Chifuyu menyelanya, bagaimana jika tidak berubah? Takemichi pun menjawab dia akan kembali ke masa SMP lagi. Tapi menurut Chifuyu, bagaimana bisa Takemichi bertemu dengan Naoto kalau dia di dalam penjara? Dan itu sangatlah beresiko. Selain itu, Mitsuya lah yang akan membebaskan Yusuha, bukanlah Takemichi. Dan kalau Takemichi tidak merubah apapun, maka masa depan pun juga tidak akan berubah. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba datang Hakai. Dia memberikan pesan agar Chifuyu dan Takemichi menyampaikan ucapan terima kasih ke Mitsuya. Hakai pun mulai bercerita di mana masa kecilnya begitu sulit dan dia tidak memiliki ibu dan hanya tinggal bersama ayahnya yang jarang pulang ke rumah. Karena hal itu, yang bertanggung jawab atas dirinya dan Yusuha adalah kakak tertua mereka, yaitu Taiju. Dari kecil, Taiju sudah mempunyai banyak pengikut karena Taiju ahli dalam kekerasan.
Dia adalah tipe orang yang akan menghajar siapapun, bahkan ke saudaranya sendiri. Tapi dari sisi Taiju, dia seperti itu karena sangat menyayangi saudara-saudaranya. Dan ketika tidak sesuai ekspektasinya, maka dia akan menghajar saudaranya sendiri. Hakai yang awalnya mengira cinta itu menyakitkan, pemikirannya pun langsung berubah setelah bertemu dengan Mitsuya. Karena ucapan Mitsuya yang menyuruh Hakai kalau dia menggunakan kekerasan itu untuk melindungi. Maka Hakai pun akhirnya mempunyai tujuan untuk melindungi keluarganya. Semenjak saat itu dia menerima semua pukulan yang diberikan Taiju, yang seharusnya pukulan itu untuk Yuzuha. Tapi ternyata Taiju mengingkari janjinya dan tetap memukuli Yuzuha. Taiju telah melanggar janjinya kepada Mitsuya. Walaupun sampai sekarang Hakai masih takut menghadapi Taiju. Karena hal itu dia memutuskan untuk keluar dari Toman dan dia tidak ingin merusak nama Toman. Dan Hakai juga memutuskan akan melindungi keluarganya dengan kekerasan dan berencana akan membunuh Taiju dan meminta ke Takemichi untuk tidak khawatir. Mendengar ucapan Hakai membuat Takemichi pun terkejut. Bahkan Hakai telah mempersiapkan diri untuk ditahan.